Haleluya, shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita ada lagi, kita berjumpa pada ibadah hari ini. Mari sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama terbang bersama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Dengan penuh sukacita dan semangat yang baru, antara pujian ini, oh Jesus, nyatakan firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku, oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman kita angkat pujian ini, sebab firman yang menopang langkah kita. Nyatakan sama-sama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam. Lagi ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, jemaat Tuhan saja. Ku kan terbang tinggi di dengan iman kita bersama Dia. Amin. Dalam sebab apa? Sebab firman-Nya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama lebih lagi nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman di dalam. Ku kan aman, ku kan aman di dalam. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Jesus. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Apapun masalahmu, pergumulanmu, percayalah di atas pujian dengan rasa syukur kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kasih Tuhan, kita kagum akan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tuhan sudah menolong kita walaupun banyak tantangan, banyak masalah. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semua. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah,
pengakuan kami, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, kami kagum akan perbuatan-Mu, tiada terselami hikmat-Mu Tuhan. Oh, kami naikkan ucapan syukur kami. Kau kenal setiap hati umat-Mu hari ini yang datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Yesus dahsyat, Dia luar biasa. Mari nyatakan sambil kau angkat tanganmu, dari hatimu katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Yes, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku lebih lagi nyatakan akan Engkau. Oh, oh, oh. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum, ku kagum akan, ku kagum, oh, ku kagum akan Ya, Shalom Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan semua karena anugerah. Amin. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan diri kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada di hari ini, hari Minggu kami boleh beribadah kepadamu.
Saatnya kami siapkan diri kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi termaterai dalam hati dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di kaki salib-Mu. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan lihat di Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, keadaan zaman pada waktu itu adalah keadaan dunia yang jahat. Sehingga melalui Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus untuk memperhatikan dengan saksama, sekali lagi, untuk memperhatikan dengan saksama bagaimana mereka hidup atau cara hidup dan bagaimana mereka mempergunakan waktu yang ada. Kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu adalah cara hidup. Karena itu dikatakan, perhatikanlah dengan saksama, perhatikan dengan teliti, ya kan? Bagaimana kamu hidup, cara hidup, dan juga mempergunakan waktu yang ada. Sebagai anak-anak Allah, kita pun harus berbuat hal yang sama hari-hari ini. Amin. Sebab tingkat kejahatan pada masa sekarang sudah jauh bertambah daripada zaman Rasul Paulus. Bahkan kejahatan akan semakin bertambah, ya, kualitas maupun kuantitas, ya, dan kekacauan hidup, ya, hari-hari ini akan terjadi, ya. Jadi kejahatan akan semakin bertambah kacau hingga akhir zaman. Nah, dalam setiap hari yang kita lewati, Tuhan menginginkan saudara dan saya memperhatikan dengan saksama. Sekali lagi, dengan saksama, ya, dengan kata lain, dengan teliti, ya kan, cara hidup kita di hadapan Tuhan. Perhatikan cara hidup kita di hadapan Tuhan. Memperhatikan dengan saksama berarti fokus menjalani kehidupan dengan baik. Amin. Bukan hal-hal fisik saja yang harus diperhatikan, tetapi terlebih lagi hal-hal rohani, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang berani percaya dan berani bertindak. Amin. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Ayat 15 disebutkan bahwa Allah membandingkan dua tipe manusia dalam hal memperhatikan cara hidup, yaitu orang bebal dan orang arif. Bebal berarti tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikirannya, dan BODOH, bahasa halusnya itu naif. Itu bebal. Arif berarti bijaksana, cerdik, pandai, tajam dalam merespons. Nah, dari dua tipe ini,
Allah menghendaki agar saudara dan saya jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Secara rohani, arif berarti bijaksana dalam merespons setiap firman Tuhan dan bijaksana dalam menanggapi kehendak Tuhan. Kita menjadi bijaksana karena iman kita telah bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya langkah kita, ya kan? Langkah hidup saudara dan saya tidak seperti orang arif, tidak seperti orang bebal. Ya kan? Kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada 4 macam waktu yang dicatat dalam Alkitab. Kan dibilang begini, harus mempergunakan waktu yang ada, ya kan? Pergunakanlah waktu yang ada, itu perintah Tuhan. Kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Nah, ada 4 macam waktu yang dicatat oleh Alkitab, yaitu waktu yang kekal, yang kedua waktu yang tepat atau tertentu, kemudian ada waktu urutan, ya, kronos, karena itu ada kronologi, ya kan, itu kan urutan. Kalau ada kejadian, orang tanya kronologinya seperti apa? Nah, kita menggunakan waktu, pada umumnya kita menggunakan waktu itu, waktu kronos. Tapi juga yang keempat, waktu khusus, yaitu kairos. Ini sama dengan momen atau kesempatan yang harus digunakan secara tepat. Kan pernah kita dengar, waktu adalah kesempatan. Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Nah, itulah waktu khusus yang oleh Alkitab bahasakan itu kairos, waktunya Tuhan. Nah, pengertian waktu yang dimaksud dalam kalimat yang kita baca di ayatnya yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada di dalam ayat 16. Ini berbicara waktu khusus, yaitu kairos. Pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Karena kesempatan itu, momentum itu tidak datang 2 kali. Dia hanya sekali. Kairos selalu dihubungkan dengan waktunya Tuhan, yaitu waktu yang diberikan Tuhan, yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk bertindak. Kairos merupakan waktu perkenanan Tuhan yang seringkali kesempatannya hanya datang 1 kali. Datang hanya satu kali. Nah, jika kita tidak berani bertindak, maka kesempatan itu akan hilang. Dan pasti kita akan menyesal. Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seringkali kita melewatkan kairos Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak memperhatikan hidup dengan bijaksana. Kita tidak perhatikan cara hidup kita. Oleh sebab itu, dengar baik, dibutuhkan kearifan, hati yang bijaksana, kepekaan hati untuk dapat menangkap kesempatan khusus, yaitu kairos dari Tuhan. Amin. Contoh, kalau kita baca Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-15, dikatakan begini, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Orang-orang Israel yang ada di perantauan,
mempunyai kesempatan atau kairos dari Tuhan untuk pulang ke kampung halamannya. Di Galatia ya, pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, selama Tuhan masih berikan waktu khusus, yaitu kairos kepada kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada sesama orang percaya, jemaat Tuhan, terutama untuk hal-hal yang berkenaan dengan kekekalan, memperhatikan, melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Di 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Sebab kesempatan itu merupakan waktu perkenanan Tuhan atas hidup kita. Amin. Di Matius pasalnya yang keempat, kalau saudara baca dari ayat 18 sampai dengan ayat 22, di sana mencatat ketika Tuhan Yesus mengajak Petrus dan Andreas untuk mengikutnya dan menjadikan keduanya sebagai penjala manusia. Maka kalau saudara baca Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 itu, ya 18 sampai 22, maka Petrus dan Andreas dikatakan segera meninggalkan jalan mereka dan kemudian mengikut Yesus. Petrus dan Andreas menangkap kesempatan atau kairos dari Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka berdua menjadi muridnya. Amin. Ya, jadi kita baca, saya akan bacakan untuk saudara di Matius pasal 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah Bapak Ibu, kemudian kalau kita lihat di Kejadian pasal 17 ayat 23 sampai dengan 24, di sana Bapak Ibu lihat Alkitab mencatat Abraham itu memperoleh kesempatan, yaitu kairos dari Tuhan untuk disunat meskipun pada waktu itu usianya telah mencapai 99 tahun, saudara ya. Kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 23 dan 24. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya
juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ayat 24, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Haleluya, 99 tahun. Saudara ya, gak usah bayangkan itu saudara ya. Kalau orang Manado bilang solanut. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak Allah, kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan dijadikan indah menurut waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari berani melangkah dalam waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk memperhatikan cara hidup kami di hadapan Tuhan. Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kami juga harus mempergunakan waktu yang ada, waktunya Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, waktu kairos, di mana Engkau intervensi hidup kami. Karena itu kami tidak akan sia-siakan waktu yang Engkau beri bagi kami. Kalau kami masih ada hari ini, kami harus menyelesaikan amanat agung-Mu, memberitakan kabar baik, melayani, berbuat baik kepada semua orang dan terutama kepada orang seiman, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena ini waktu yang Tuhan perkenanan bagi kami, waktu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman hari ini akan membuat kami semakin mengerti tentang kebenaran, sebab kami ada di akhir zaman ini. Kami harus hidup di dalam kehidupan yang kuat di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Kami akan siapkan diri kami untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, tubuh darah-Mu. Tapi kami memberikan persembahan sebelum kami menerima perjamuan kudus. Dan setiap mereka yang memberi persembahan, Tuhan berkati. Tuhan perhatikan setiap hati mereka yang memberi dengan sukacita. Tuhan balas berlipat kali ganda. Kiranya pemberian mereka juga dikuduskan, dapat dikelola dengan baik di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam banyak hal, membiayai seluruh operasional penginjilan, pelayanan misi, dan juga pembuatan konten di Galilea Network. Dan Tuhan, kami punya kerinduan yang selalu kami doa kepadamu, kami mohon kepadamu, yaitu kami butuh 1 unit ruko sebagai kantor yayasan, tempat pemuridan, tempat pembinaan iman, tempat berdoa beribadah, dan juga tempat studio pembuatan konten-konten rohani. Kiranya Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat, kirim tiang-tiang finansial. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan perintahkan berkat bangsa-bangsa mengalir ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan paling tidak kami bisa memperpanjang kontrak gedung ini, supaya kami masih ada di sini untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Berkati kerinduan yayasan dan kerinduan kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi kami siapkan diri menerima tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, berikan yang terbaik dari hatimu. Di layar kaca Bapak Ibu sudah nomor rekening tertera. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Siapkan hosti dan anggur dengan hati yang sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan dari sana kami dapat melakukan banyak hal, biaya operasional dan juga menyelesaikan amanat agung. Dan setiap persembahan yang diberikan dalam bentuk rupiah ataupun dolar dan euro atau mata uang apa saja, Tuhan akan kembalikan 30, 60, 90 bahkan 100 kali ganda. Setiap pemberian yang sudah berikan dengan sukacita itu akan memperbesar keuntungan Bapak Ibu semuanya. Dan kami terus berdoa supaya Bapak Ibu diberkati. Terima kasih sekali lagi dan mari kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Silakan siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur yang ada di rumahmu sambil melihat firman Tuhan di 1 Korintus 11, 23 dan 24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Yesus sendiri yang berkata, ya, dan dia memerintahkan untuk apa? Inilah tubuhku, dia katakan ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah mari saudara yang sudah ada hosti, saya jemput berdiri, kita angkat dan kita katakan bersama-sama, ikuti apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan,
di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi Yesus memerintahkan kita untuk melakukan hal ini. Dan karena itu Bapak Ibu, mari ambil anggur yang dirubah menjadi darah Kristus. Kita pegang dengan kedua tangan kita, kita angkat dan katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai dan menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Hari ini segala bentuk penyakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami mengalami pemulihan. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh segala kuman, virus, sakit, penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kami. Dan karena itu kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Hari ini kami mengalami pemulihan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Doa-doa kami dijawab Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih tubuh darah-Mu, dan kiranya kami semakin setia dan taat kepadamu. Kami semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau terus pakai kami untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Tidak terkecuali kami dipakai secara langsung maupun tidak langsung. Dengan seluruh apa yang ada pada kami pakai untuk menyelesaikan amanat agung, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara di mana kami berada, dan kiranya bangsa ini akan senantiasa hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kemakmuran, karena bangsa ini adalah bangsa yang besar dan tanahnya kekayaan alam, tanah, udara, laut begitu kaya. Kiranya setiap anak bangsa hidup berbahagia, hidup di dalam kemakmuran, karena Tuhan yang telah mengaruniakan negeri yang kaya bagi kami semua. Berkati pemerintah yang ada, segala oknum yang merusak NKRI kami patahkan dalam nama Yesus. Segala rancangan-rancangan jahat, kesepakatan jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa ini tetap kondusif, pakai TNI dan juga Polri untuk bersama Tuhan menjaga keutuhan daripada bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Galilea Community of Christ, berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami terus bawa kepadamu kerinduan kami untuk memiliki satu unit ruko sebagai kantor yayasan, tempat ibadah, tempat doa, tempat pembinaan, tempat pemuridan, dan juga untuk studio pembuatan konten yang selalu memuliakan nama Tuhan. Berkati kerinduan yayasan,
Dan kiranya Tuhan kirim tiang-tiang finansial, karena tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya kepadamu. Dan karena itu kami hanya berseru kepadamu, paling tidak kalau kami belum bisa membeli, kami bisa memperpanjang kontrak daripada gedung ini supaya kami masih ada di sini untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap persembahan yang diberikan, setiap rupiah, dolar, euro, mata uang apapun. Tuhan lihat hati yang penuh sukacita memberi. Tuhan, Engkau kembalikan 30, 60, 90 bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus, mereka yang memberi tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak sakit-sakitan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kiranya kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan untuk hari-hari yang kami lewati di minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa kami alami, pemeliharaan Tuhan sempurna, kami tidak celaka dan tidak diserang oleh berbagai penyakit. Di dalam nama Yesus ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini, dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianmu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanmu. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Dan engkau akan memberi makan bangsa-bangsa, dan mujizat serta terobosan terjadi dan menjadi bagianmu, dan pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati, berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
selesai, terus ikuti setiap ibadah yang ada Galilea Community of Christ. God bless you all.